Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail fi kitabihil azimi biqaulihi qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai para habaib, para alimil ulama, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Al-Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Ustadz Ahmad Mubarak, dan juga Ketua DKM, dan juga seluruh panitia, dan juga tadi yang telah menyampaikan nasihatnya, yaitu Kiai Haji Ibnu Mukri. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala macam urusannya, wabil khusus urusan dakwah, mengajak kebaikan, mengajak ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa senang, gembira kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, hendaklah bergembira, maka kegembiraan tersebut lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada dunia. Ketahuilah hadirin wal hadirat, karunia Allah, rahmat Allah yang paling besar adalah lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus menjadi rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan juga di antara hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengenal Nabi Muhammad menjadi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya tidak tahu keunggulan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hadir Maulid jadi mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi dan rasul yang paling afdal, yang paling utama di antara nabi-nabi yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin daripada para rasul. Itu semuanya banyak sekali orang-orang di luar sana dengan hadir maulid, apalagi anak-anak kecil. Itu ngapain tuh pada ngumpul? Maulidan. Memperingati maulid. Kemudian dijelaskan, diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kecil jadi kenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Karena di antara proses menjadi anak soleh, di antaranya banyak, yaitu di antaranya mengenalkan anak kita siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Menyebutkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dulu ada anak sultan, anak raja. Biasa kalau diajarin lari. Anak sultan main ke sana, susah diajarinnya. Gurunya juga segan, ini anak sultan ini, anak raja ini. Nah kemudian ada bapaknya tadi nyari guru yang berani, yang gak pandang bulu, mau anak raja, cara mendidik dengan didikan yang baik. Dipanggillah satu guru yang benar-benar berani. Kemudian diperintahkan, didik anak saya. Didik anak saya semaumu. Mau dipukul silahkan. Diizinin sama orang tuanya. Untuk dipukul, untuk diomelin terserah. Nah begitu juga kita. Hadirin wal hadirat, kalau kita mau punya anak yang soleh, di antara prosesnya adalah kita serahkan anak kita kepada guru kita 100%. Kita husnuzon kepada guru, dia bakal mendidik anak kita sehingga menjadi anak soleh. Apalagi kalau ada anaknya yang mondok tuh. Ya, ada sebagian, bukan orang sini, ada di sana, sebagian wali santri itu kesel sama ustadznya, kesel sama gurunya. Padahal guru-guru, ustadz sudah mendidik anaknya dengan baik. Dipukul, orang tuanya nggak senang. Nah kemudian singkat cerita, kembali lagi ke cerita tadi. Dididiklah anak tadi, anak raja. Pertama kali yang ia didik adalah mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Dibawa cerita. Cerita anak-anak, cerita anak-anak, cerita tentang Nabi dan Rasul. Nabi Adam begini, Nabi Idris begini, Nabi Nuh begini. Itu anak dengerin aja, oh begitu Nabi, oh begitu Rasul. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sampai hampir 1000 tahun, pengikutnya cuma 80 orang, sedikit. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berjuang melawan Raja Namrud. Beliau dilemparkan ke api yang begitu besar, akan tetapi tidak terbakar sedikit pun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melawan apa? Firaun. Diceritakan kisah-kisah para nabi, diceritakan kisah-kisah para rasul. Kemudian yang terakhir diceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dari Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya yang paling hebat di antara nabi-nabi yang lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Sabar beliau menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Pengikutnya sedikit dulu. Pengikutnya sedikit dulu. Sekarang banyak banget. Miliaran, mungkin lebih dari itu. Dulu
Nabi Muhammad SAW menghadapi kafir Quraisy berjuang, gak gampang. Nabi Muhammad diganggu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sama komplotannya Abu Jahal nyuruh orang Yahudi, ini Muhammad biasa lewat sini nih, kalau Muhammad lewat sini ludahin aja, dikasih upah. Ini orang Yahudi dikasih upah. Nabi Muhammad SAW lewat situ diludahin. Nabi Rasul Nabi Muhammad kekasih Allah diludahin. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tahu kalau ini nih nggak kenal, ini cuma disuruh doang. Nabi Muhammad nggak ngebalas. Punya Nabi Muhammad SAW kalau seandainya yang disakiti pribadi beliau, Nabi Muhammad tidak membalas, Nabi Muhammad maafin. Tapi kalau seandainya yang dinista adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad gak terima. Itulah sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ini orang Yahudi ini sakit. Orang Yahudi sakit, ini biasanya lewat situ ada orang Yahudi ngeludahin Rasulullah, ini gak ada. Rasulullah nyari informasi, ini orang Yahudi kemana ini? Setelah dicari informasi, ternyata orang Yahudi itu sakit. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendengar orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad pulang, bawa makanan yang ada di rumah, kalau kurang beli di pasar misalkan buah-buahan gitu. Ditengokin, padahal dia jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengetuk pintu orang Yahudi tadi. Ditanya siapa? Ini Muhammad. Muhammad siapa? Singkat cerita dibuka, ternyata Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa apa? Bawa makanan. Terharu ini orang. Kata dia apa? Abu Jahal aja dan komplotannya tahu aku sakit. Yang memerintahkanku untuk meludahimu, mereka belum ada satu orang pun nengok. Belum ada satu orang pun menjenguk saya. Sedangkan engkau, aku ludahin, justru engkau yang pertama kali menengok saya. Singkat cerita terharu, dalam satu riwayat, orang Yahudi itu tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Dan begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad gangguannya sudah begitu besar setelah meninggal siapa? Istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Setelah meninggalnya paman yang selalu membela beliau, Abu Thalib. Kemudian beliau tambah parah diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu beliau berdakwah kemana? Ke Taif dengan harapan barangkali di sana, karena Taif itu orang-orang kampung ya. Orang-orang kampung kan gampang ya nerima. Gampang nerima. Nggak kayak orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi rencana Nabi Muhammad SAW diketahui oleh orang kafir Quraisy. Pembesar Quraisy lebih dahulu datang ke Taif, menyebarkan berita bohong. Apa kalau sekarang disebutnya? Nabi Muhammad begini. Muhammad ini pemecah belah umat, Muhammad ini orang begini, Muhammad dijelek-jelekin. Ini orang kampung ngedengar ini yang ngomong siapa ini, pembesar Quraisy yang ngomong. Diterima aja, nggak dicari tahu dulu bener atau enggaknya. Kan kita kayak gitu ya, kalau ada berita apa-apa langsung di-share, padahal belum dibaca. Langsung share, belum dibaca, belum apa. Dan kadang-kadang itu berita bohong gitu. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad SAW datang ke Taif, disambut dengan apa? Dengan lemparan, dilempar dengan batu, dengan macam-macam, sehingga Nabi Muhammad SAW berdarah. Malaikat
yang melihat kejadian itu gak senang, marah, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau izinkan nih gunung nih, gunung, ini jadi Taif ini kayak puncak gitu, kayak puncak, jadi sekitarnya gunung. Ini gunung saya lemparkan kepada penduduk Taif, biar pada binasa semuanya. Enggak, Nabi Muhammad enggak mau. Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka cuman menerima berita hoak, berita bohong. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu kalau Nabi Muhammad seorang Rasul. Mereka taunya apa yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Lihat bagaimana kesabaran, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ini anak tadi mendengar perjuangan Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad SAW. Dia mengetahui di antara para nabi dan rasul yang paling hebat, yang paling sabar adalah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, setelah diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, diceritakan sahabat-sahabatnya. Ini sahabat-sahabatnya juga luar biasa. Kenapa sahabat-sahabatnya hebat? Karena yang mendidik adalah Rasulullah SAW. Sahabat yang mendidik Rasulullah. Rasulullah yang mendidik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allamani Rabbi fa ahsana addabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Ya. Yang mendidikku, kata Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pendidikan. Yang mendidikku, yang memberikan adab kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Karena yang mendidik langsung Rasulullah SAW. Didengerin sama anak-anak itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Sayyidina Utsman. Mereka itu menghormati Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini anak ini mendengar cerita itu tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tambah cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya susah diajarinnya, ini anak sultan nih, sulit diajarinnya. Yang tadinya susah jadi gampang, karena ditanamkan yang pertama kali adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada anak-anak kita pengen, kalau ditanya pengen gak punya anak soleh? Pengen, semuanya pengen punya anak soleh. Di antaranya adalah, di antara prosesnya adalah tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanamkan cinta di hati anak-anak kita, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang kalau udah cinta, benar-benar cinta, bukan di mulut doang saya cinta, tapi hatinya enggak. Innal muhibba, cinta, inna sesungguhnya. Cinta yang sesungguhnya liman yuhibbu muti'u. Bagi kepada orang yang ia cintai, muti'u, taat. Gampang untuk taat kepada orang yang ia cintai. Begitu juga anak tadi. Anak tadi tambah cinta, asalnya nggak kenal dengan Nabi Muhammad, menjadi kenal. Kemudian setelah kenal, timbullah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Udah cinta yang hakiki, semangat. Kemudian setelah itu baru gurunya mengajarkan Al-Quran. Al-Quran suruh hafal. Semangat ya ngapalin Al-Quran. Ini anak kecil nih, ngapalin Al-Quran. Kata gurunya, hafalin hadis, dihafalin hadis. Tafsir, dipelajarin tafsir. Sampai anak tadi menjadi bukan hanya sultan,
Bukan hanya apa? Bukan hanya raja, bukan hanya anak raja, menjadi pemimpin yang soleh. Pemimpin yang soleh. Dan dikatakan anak itu bernama Muhammad seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan prajuritnya itu diajarkan untuk sholat tahajud. Prajuritnya itu diajarkan untuk menjadi orang-orang soleh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan ini kita kumpul di sini sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Kiai Ibnu Mukri, pulang bawa oleh-oleh. Begitu juga kita pulang dari maulid ini bawa oleh-oleh ilmu, bawa oleh-oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya di sini. Kita bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah kita. Dengan apa? Dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah sunnah-sunnah yang berat. Banyak sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad banyak sunnahnya, sunnah-sunnah yang berat banyak. Di antaranya sholat tahajud. Nabi Muhammad sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Mungkin kita nggak mampu. Tadi disebutkan ya, Nabi Muhammad itu menginfakkan sedekah seluruh hartanya. Nah kita mungkin nggak mampu, masih berat ya. Kita lebih tenang ada duit daripada nggak ada duit. Maka dari itu kita mulai, kita hidupkan Nabi Muhammad SAW di rumah kita, di rumah masing-masing dengan menjalankan dari sunnah-sunnah kecil. Jangan langsung yang besar, dari kecil dulu. Dari apa? Dari makan pakai tangan kanan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, jadi bukan hanya di tempat ini, kita bawa ke rumah kita. Nabi Muhammad makan pakai tangan kanan. Ada anaknya makan pakai tangan kiri, tegur. Sunnah Nabi Muhammad pakai tangan kanan, nak. Sunnah pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Setan biasanya. Kalau makan pakai tangan kiri biasanya setan. Nabi Muhammad SAW pakai tangan kanan. Ingat Nabi Muhammad. Semuanya. Masuk kamar, masuk rumah, masuk kamar. Ingat kepada Nabi Muhammad, pakai mendahulukan kaki kanan. Kalau WC mendahulukan kaki kiri, keluarnya kanan. Dan banyak sunnah-sunnah yang lain. Terus juga yang mudah aja dah. Sholawat, banyak sholawat. Ada sholawat Al-Fatih, ada sholawat macam-macam sholawat. Kita nggak hafal. Dari sholawat yang kecil aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita sambil santai, sambil ngopi, sambil salawatan, pakai tasbihan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salawat dibalas sama Allah 10 salawat. Apa itu salawat Allah? Yaitu rahmat. Kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah, baru satu. Kalau kita salawat 100 kali di rumah sambil santai, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 100 kali Allah balas berapa? 1000 salawat. Sehingga Pak, Bu, kalau udah kayak gitu kita bawa oleh-oleh. Ini berkah maulid ini bukan hanya di tempat ini, kita bawa ke rumah. Kita bawa ke rumah masing-masing. Rumah kita jadi berkah. Rumah kita jadi berkah keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Hadanillah wa iyyakum ilas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.